Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun lewat online. Dan semoga kita dijauhkan dari keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, kali ini aku mau membahas tentang umroh berkali-kali ya. Bolehkah umroh berulang kali dalam setahun? Mungkin nanti di akhir video, jangan di skip dulu ya, nanti ada umroh promo dari PT Anameroh Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur. Banyak sekali harga umroh di bulan Agustus dan di bulan September. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke, saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melansir dari buku fikih Sunan karya Sayyid Sabiq, umroh berasal dari kata al-iktimar yang berarti kunjungan. Maksudnya berarti berkunjung ke Ka'bah dan mengerjakan tawaf di sekelilingnya, lalu dilanjutkan dengan sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah, serta ditutup dengan mencukur rambut atau tahallul atau memerdekakannya. Umroh merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh agama. Bahkan berumroh saat bulan suci Ramadan pahalanya seperti mengerjakan 1 kali haji. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan 1 kali haji. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Umroh ini adalah ibadah sunnah. Hal itu selaras dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu an. Saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum melakukan umroh, apakah wajib? Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Hadis tersebut termasuk ke dalam hadis yang hasan dan sahih. Perihal mengerjakan umroh berulang kali, pada dasarnya tidak ada larangan untuk mengerjakan umroh berulang kali, karena melakukan umroh berulang kali pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nafi berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengerjakan umroh selama beberapa tahun pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Dalam 1 tahun dia mengerjakan umroh 2 kali. Perihal mengerjakan umroh berulang kali, pada dasarnya tidak ada larangan untuk mengerjakan umroh berulang kali, karena melakukan umroh berulang kali pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nafi berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengerjakan umroh selama beberapa tahun pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Dalam 1 tahun dia mengerjakan umroh 2 kali. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan umroh beberapa kali dalam 3 tahun. Hal ini disampaikan oleh Qasim. Aisyah radhiyallahu an mengerjakan umroh beberapa kali dalam 3 tahun. Seseorang bertanya, apakah ada yang menyalahkannya? Qasim menjawab, subhanallah,
Ada yang menyalahkan umul mukminin. Dari hadis di atas, para ulama membolehkan umroh berkali-kali, sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan bahwa umroh berkali-kali dalam setahun itu hukumnya makruh. Lalu bagaimana dengan umrohnya Rasulullah SAW? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dikutip dari buku fikih Sunan Sayyid Sabiq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengerjakan umroh sebanyak 4 kali, yaitu umroh Hudaybiyah, umroh qadha, umroh dari Ji'rana, dan umroh yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan bersama dengan haji. Informasi itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Para ulama kebanyakan mengatakan bahwa umroh dapat dikerjakan sepanjang tahun dan boleh dilaksanakan pada hari apa saja, termasuk boleh juga mengerjakan umroh pada bulan-bulan haji. Terkait mengerjakan umroh saat bulan haji sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ikrimah bin Khalid, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang hukum mengerjakan umroh menjelang haji. Dia menjawab, tidak masalah mengerjakan umroh menjelang haji, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakan umroh menjelang haji. Namun, waktu umroh yang terbaik adalah saat Ramadan, karena keutamaannya yang luar biasa seperti dalam hadis yang disampaikan tadi. Menurut Ibnul Qayyim, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Setiap umroh tersebut beliau kerjakan dalam sebuah perjalanan tersendiri, 3 umroh secara tersendiri tanpa disertai haji, dan sekali bersamaan dengan haji. Pertama, umroh Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, beliau dan para sahabat yang berbaiat di bawah syajarah pohon mengambil mikot dari Zulhulaifah, Madinah. Pada perjalanan umroh ini, kaum musyrikin menghalangi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya, kaum muslimin harus kembali ke Madinah tanpa bisa melaksanakan umroh yang sudah direncanakan. Kemudian kaum muslimin mengerjakan umroh lagi pada tahun berikutnya, dikenal dengan umroh Qodiyah atau Qodha tahun 7 Hijriah. Selama 3 hari beliau berada di Mekah, dan ketiga umroh Ji'rana pada tahun 8 Hijriah. Yang terakhir saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan haji wada. Semua umroh yang beliau kerjakan terjadi pada bulan Zulqa'dah. 11 alasan ya tidak melakukan umroh berulang kali. Para ulama memandang melakukan umroh berulang kali sebagai perbuatan yang makruh. Masalah ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Keterangan beliau tersebut dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syahrul Mumti. Berikut ini beberapa aspek yang menjelaskan bahwa umroh berulang-ulang seperti yang dikerjakan oleh sebagian jamaah haji sebagaimana fenomena tadi tidak disyariatkan ya. Pelaksanaan 4 umroh yang dikerjakan Rasulullah masing-masing dikerjakan dengan perjalanan safar tersendiri, bukan satu perjalanan untuk sekian banyak umroh. Seperti yang dilakukan oleh jamaah haji sekarang ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyimpulkan setiap umroh mempunyai waktu safar tersendiri. Artinya, satu perjalanan hanya untuk satu umroh saja. Sedangkan perjalanan menuju Tan'im belum bisa dianggap safar, sebab masih berada dalam lingkup kota Mekah. Dan yang kedua,
Para sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada, tidak ada riwayat yang menerangkan salah seorang dari mereka yang beranjak keluar menuju tanah yang halal untuk tujuan umrah, baik sebelum atau setelah melaksanakan haji. Juga tidak pergi ke Tan'im, Hudaybiyah atau Ji'ronah untuk tujuan umrah. Begitu pula orang-orang yang tinggal di Makkah. Tidak ada yang keluar menuju tanah halal untuk tujuan umrah. Ini sebuah perkara yang disepakati dan dimaklumi oleh semua ulama yang mengerti sunnah dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, umrah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dari Ji'ronah tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan umrah berulang-ulang, sebab pada awalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah untuk melakukan dalam keadaan halal bukan muhrim pada tahun 8 Hijriah. Selama 17 hari beliau berada di sana. Kemudian sampai kepada beliau berita kalau suku Hawazin bermaksud memerangi beliau. Akhirnya beliau mendatangi dan memerangi mereka. Ghanimah dibagi di daerah Ji'ronah. Setelah itu beliau ingin mengerjakan umroh dari Ji'ronah. Namun ada perkara lain yang membuat beliau keluar dari Mekah, jadi semata-mata bukan untuk mengerjakan umroh. Dan yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat kecuali Aisyah radhiyallahu an tidak pernah mengerjakan satu umroh pun dari Mekah, meski setelah Mekah ditaklukkan. Begitu pula tidak ada seorang pun yang keluar dari tanah haram menuju tanah yang halal untuk mengerjakan umroh dari sana sebelum Mekah ditaklukkan dan menjadi Darul Islam. Karena tawaf di Ka'bah tetap masyru' sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bahkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengerjakan tawaf tanpa umroh terlebih dahulu sudah mengantarkan kepada sebuah ketetapan yang pasti bahwa perkara yang disyariatkan bagi penduduk Mekah, orang yang berada di Mekah, adalah tawaf. Itulah yang lebih utama bagi mereka daripada keluar dari tanah haram untuk mengerjakan umrah. Sebab tidak mungkin Rasulullah dan para sahabat lebih mengutamakan amalan mafdhul yang dinilainya kurang dalam hal ini tawaf dibandingkan amalan yang lebih afdhol, umrah, menurut asumsi sebagian jamaah haji. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan umat untuk melakukan umrah berulang-ulang. Ucapan ini tidak mungkin dikatakan seorang muslim. Ibnu Qayyim berkata, tidak ada umrah beliau dalam keadaan beliau keluar dari Mekah sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini. Seluruh umrah beliau dilangsungkan dari luar kota Mekah menuju Mekah, tidak keluar dahulu baru masuk kota Mekah. Nabi pernah tinggal di Mekah selama 13 tahun, namun tidak ada riwayat yang menjelaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kota Mekah untuk mengerjakan umrah. Jadi umrah yang beliau kerjakan dan yang disyariatkan adalah umrah yang memasuki kota Mekah berasal dari luar Mekah, bukan umrah yang berada di dalamnya Mekah, dengan menuju daerah yang halal di luar batas tanah haram untuk mengerjakan umrah dari sana. Tidak ada yang melakukannya di masa beliau kecuali Aisyah semata. Dan yang kelima, tentang umrah yang dilakukan oleh Aisyah pada haji wada bukanlah berdasarkan perintah Nabi. Beliau mengizinkan setelah Aisyah memohon dengan sangat. Kisahnya, pada waktu menunaikan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah mendapatkan haid.
Maka Rasulullah memerintahkan saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar mengantar Aisyah ke daerah Tan'in agar ia memulai ihram untuk umroh di sana. Karena Aisyah menyangka bahwa umroh yang dilakukan bersamaan dengan haji akan batal, sehingga ia menangis. Kemudian untuk menenangkannya, maka Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah melakukan umroh lagi. Umroh yang dilakukan Aisyah ini sebagai pengkhususan baginya, sebab belum didapati satupun dalil dari seorang sahabat laki-laki atau perempuan yang menerangkan bahwa ia pernah melakukan umroh usai melaksanakan ibadah haji dengan memulai ihram dari kawasan Tan'in, sebagaimana yang telah dilakukan Aisyah radhiyallahu an. Andai kata para sahabat mengetahui perbuatan Aisyah tersebut, disyariatkan juga buat mereka pasca menunaikan ibadah haji. Niscaya banyak riwayat dari mereka yang menjelaskan hal itu. Ibnu Qayyim mengatakan umroh Aisyah menjadi dasar tentang umroh dari Mekah. Tidak ada dalil bagi orang yang menilainya umroh berulang-ulang selainnya. Sesungguhnya Nabi dan sahabat yang bersama beliau dalam haji wada tidak ada yang keluar dari Mekah kecuali Aisyah saja. Kemudian orang-orang yang mendukung umroh dari Mekah menjadikan riwayat tersebut sebagai dasar pendapat mereka. Tetapi kandungan riwayat tersebut tidak ada yang menunjukkan dukungan terhadap pendapat mereka. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, Nabi SAW tidak pernah berumroh dengan cara keluar dari daerah Mekah ke Tanah Halal, kemudian masuk Mekah lagi dengan yang umroh, sebagaimana layaknya yang dilakukan kebanyakan orang sekarang. Padahal tak satu pun yang sah yang menerangkan ada seorang sahabat melakukan yang demikian. Yang keenam, kaum muslimin bersilang pendapat tentang hukum umroh. Apakah wajib ataukah tidak? Para ulama yang memandang umroh itu wajib seperti layaknya haji, mereka tidak mewajibkannya atas penduduk Mekah. Imam Ahmad pernah menukil perkataan Ibnu Abbas, wahai penduduk Mekah, tidak ada kewajiban umroh atas kalian. Umroh kalian adalah tawaf di Ka'bah. Atta bin Abi Rabah, ulama yang paling menguasai manasik haji dan panutan penduduk Mekah, berkata, tidak ada manusia ciptaan Allah kecuali wajib atas dirinya haji dan umroh, dua kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang yang mampu, kecuali penghuni Mekah. Mereka wajib mengerjakan haji tetapi tidak wajib umroh, karena mereka sudah mengerjakan tawaf dan itu sudah mencukupi. Tawus berkata, tidak ada kewajiban umroh bagi orang yang berada di Mekah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Berdasarkan beberapa keterangan para ulama salaf tersebut menunjukkan bahwa bagi penduduk Mekah mereka tidak menilai sunnah, apalagi sampai mewajibkannya. Seandainya wajib, maka sudah pasti Nabi SAW memerintahkannya atas diri mereka dan mereka akan mematuhinya. Tetapi tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang orang yang berumroh dari Mekah di masa Nabi masih hidup, kecuali Aisyah saja. Kisah ini sudah dijelaskan persoalannya ya di atas. Karenanya para ulama hadis bila ingin menulis tentang umroh dari Mekah, mereka hanya menyinggung tentang kejadian Aisyah saja. Tidak ada yang lain, seandainya ada pasti sudah sampai kepada kita semua.
Yang ketujuh, intisari umroh adalah tawaf. Adapun sa'i adalah antara Safa dan Marwah bersifat menyertai saja. Bukti yang menunjukkan sebagai penyerta adalah sa'i tidak dikerjakan kecuali setelah tawaf. Dan ibadah tawaf ini bisa dikerjakan oleh penduduk Mekah tanpa harus keluar dari batas tanah suci Mekah terlebih dahulu. Barang siapa yang sudah mampu mengerjakan perkara yang inti, ia tidak diperintahkan untuk menempuh wasilah, perantara yang mengantarkan kepada tujuan. Yang kedelapan, berkeliling di Ka'bah adalah ibadah yang dituntut. Adapun menempuh perjalanan menuju tempat halal untuk berniat umroh dari sana merupakan sarana menjalankan ibadah yang diminta. Orang menyibukkan diri dengan sarana menuju tempat yang halal untuk berumroh dari sana sehingga meninggalkan tujuan inti tawaf. Orang ini telah salah jalan sehingga meninggalkan tujuan inti tawaf. Orang ini tidak paham tentang agama, lebih buruk dari orang yang berdiam di dekat masjid pada hari Jumat, sehingga memungkinkannya bersegera menuju masjid untuk sholat, tetapi ia justru menuju tempat yang jauh untuk mengawali perjalanan menuju masjid. Akibatnya ia meninggalkan perkara yang menjadi tuntutan, yakni sholat di dalam masjid tersebut. Yang kesembilan, mereka mengetahui dengan yakin bahwa tawaf di sekeliling Baitullah jauh lebih utama daripada sa'i. Maka daripada mereka menyibukkan diri dengan pergi keluar daerah Tan'in dan sibuk dengan amalan-amalan umroh yang baru sebagai tambahan bagi umroh sebelumnya, lebih baik mereka melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan sudah dimaklumi bahwa waktu yang tersita untuk pergi ke Tan'in karena ingin memulai ihram untuk umroh yang baru dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tawaf ratusan kali keliling Ka'bah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menilainya sebagai bid'ah, sebuah perkara yang belum pernah dikerjakan oleh generasi salaf, tidak diperintahkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Juga tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan status sunnahnya. Apabila demikian adanya, berarti termasuk bid'ah yang dibenci berdasarkan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya, para generasi salaf dan para imam melarangnya. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunahnya dari Tawus, salah seorang murid Ibnu Abbas mengatakan, "Aku tidak tahu orang-orang yang mengerjakan umroh dari kawasan Tan'in, apakah mereka diberi pahala atau justru disiksa?" Ada yang bertanya, mengapa mereka disiksa? Beliau menjawab, karena meninggalkan tawaf di Ka'bah. Untuk keluar menempuh jarak 4 mil dan pulang pun demikian. Sampai ia pulang menempuh jarak 4 mil, ia bisa berkeliling Ka'bah sebanyak 200 kali. Setiap kali ia bertawaf di Ka'bah, itulah yang utama dari menempuh perjalanan menuju tujuan apapun. Atta pernah berkata, tawaf di Ka'bah lebih aku sukai daripada keluar dari Mekah untuk umrah. Yang ke-10, setelah memaparkan kejadian orang yang berumrah berulang-ulang, misalnya melakukan 2 kali dalam sehari, Syekhul Islam semakin memantapkan pendapatnya bahwa umrah yang demikian tersebut makruh berdasarkan kesepakatan para imam. Selanjutnya beliau menambahkan, meskipun ada sejumlah ulama dari kalangan Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang menilai umroh berulang kali sebagai amalan yang sunnah, namun pada dasarnya mereka tidak mempunyai hujah khusus kecuali hanya qiyas umum.
yakni untuk memperbanyak ibadah atau berpegangan dengan dalil-dalil yang umum. Di antara dalil yang umum hadis Nabi, antara umroh menuju umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Tentang hadis ini, Syekh Al-Utsaimin mendudukkan bahwa hadis ini mutlak harus dikaitkan dengan apa yang diperbuat oleh generasi salaf radhiyallahu anhu. Tentang hadis ini, Syekh Al-Utsaimin mendudukkan bahwa hadis ini mutlak harus dikaitkan dengan apa yang diperbuat oleh generasi salaf ridwanullah alaihim. Penjelasannya sudah disampaikan pada poin-poin sebelumnya. Ringkasan, tidak ada contoh dari kalangan generasi salaf dalam melaksanakan umroh yang berulang-ulang. Yang ke-11, pada penaklukan kota Mekah, Nabi SAW berada di Mekah selama 19 hari, tetapi tidak ada riwayat bahwa beliau keluar ke daerah halal untuk melangsungkan umroh dari sana. Apakah Nabi tidak tahu bahwa itu disyariatkan? Tentu saja tidak mungkin. Berdasarkan alasan-alasan tadi, menjadi jelas bahwa tawaf lebih utama, adapun berumroh dari Mekah dan meninggalkan tawaf tidak mustahab, dan yang disunahkan adalah tawaf bukan umroh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan, tawaf mengelilingi Ka'bah lebih utama daripada umroh bagi orang-orang yang berada di Makkah. Merupakan perkara yang tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang memahami sunnah Rasulullah dan sunnah khalifah pengganti beliau dan para sahabat, serta generasi salaf dan tokoh-tokohnya. Alasannya, kata beliau rahimahullah, karena tawaf di Baitullah merupakan ibadah dan kurba, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdol yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Berdasarkan keterangan nabinya, tawaf termasuk ibadah paling utama bagi penduduk Makkah, maksudnya yaitu orang-orang yang berada di Makkah, baik penduduk asli maupun pendatang. Tawaf juga termasuk ibadah istimewa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota lainnya. Orang-orang yang berada di Mekah sejak masa Rasulullah dan masa para khulafa senantiasa menjalankan tawaf setiap saat. Dan lagi, Nabi SAW memerintahkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas Baitullah agar tidak menghalangi siapapun yang ingin mengerjakan tawaf pada setiap waktu. Beliau bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mengerjakan sholat pada saat kapanpun, baik malam maupun siang." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan firman-Nya yang artinya, "Dan bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud." Al-Baqarah 125. Dan dalam ayat yang lain, "Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud." Al-Hajj 222. Pada dua ayat ini Allah menyebutkan 3 ibadah di Baitullah, yaitu tawaf, iktikaf, dan rukuk bersama sujud, dengan mengedepankan yang paling istimewa terlebih dahulu, yaitu tawaf, karena sesungguhnya tawaf tidak disyariatkan kecuali di Baitil Atiq atau rumah tua Ka'bah. Berdasarkan kesepakatan para ulama, begitu juga para ulama bersepakat tawaf tidak boleh dilakukan di tempat selain Ka'bah. Adapun iktikaf bisa dilaksanakan di masjid-masjid lain. Begitu pula
rukuk dan sujud dapat dikerjakan di mana saja. Nabi bersabda, dijadikan tanah sebagai masjid dan tempat pensuci bagi diriku. HR Al-Bukhari, Muslim. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan perkara yang paling khusus dengan tempat tersebut, sehingga mendahulukan penyebutan tawaf, karena ibadah tawaf hanya berlaku khusus di Masjidil Haram. Baru kemudian disebutkan iktikaf, sebab bisa dikerjakan di Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya yang dipakai kaum muslimin untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Selanjutnya disebutkan ibadah sholat, karena tempat pelaksanaannya lebih umum. Selain itu, tawaf merupakan rangkaian manasik yang lebih sering terulang. Disyariatkan tawaf kudum bagi orang yang baru sampai di kota Mekah usai pelaksanaan manasik haji, di samping keberadaan tawaf ifadah yang menjadi salah satu rukun haji. Secara khusus tentang keutamaan tawaf di Baitullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengelilingi rumah ini Ka'bah 7 kali seperti membebaskan satu budak belian. Nah, kesimpulannya ya, memperbanyak tawaf merupakan ibadah sunnah lagi diperintahkan, terutama bagi orang yang datang ke Mekah. Jumhur ulama berpendapat tawaf di Ka'bah lebih utama dibandingkan sholat di Masjidil Haram, meskipun sholat di sana sangat besar keutamaannya. Pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan melakukan tawaf berulang kali, inilah yang ditunjukkan oleh sunnah nabawiyah yang bersifat amaliyah dan didukung oleh fi'il perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita agar mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khalifahnya sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan terbimbing sepeninggalku. Hendaklah kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Oleh karena itu, ketika berada di Mekah sebelum atau sesudah pelaksanaan haji, yang paling baik bagi kita ialah memperbanyak tawaf daripada melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu 11 alasan tidak melaksanakan umrah berulang kali di saat berada di Mekah. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan untuk Bapak Ibu yang menginginkan umrah bersama kami di PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, segera hubungi kami ya di nomor WA ini. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah mampu, wajib ya melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, karena akan datang ya suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi ya. Maka niatkan dan sempatkan ya Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih sehat, ada rezeki dan ada umur. Oke, kami dari PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan ya, ada umroh murah, super murah, yaitu ini ada umroh 10 gratis 1 ya, dan untuk harganya 23.750.000 rupiah, dan untuk pemberangkatannya ada di tanggal 14 Agustus 2024. Untuk hotelnya di Mekah ada di Jauharat Mansur selama 7 hari, dan di Madinah ada di Burj Mawadah selama 4 hari. Jadi ini umroh 13 hari ya.
Dan ini harganya sangat murah sekali, Rp23.750.000 saja. Ini ada gratis satu ya, jadi daftarnya 11 orang, bayarnya 10 orang. Dan kalau untuk yang daftar cuma 1, 2, 3 di bawah 10 orang harganya Rp24.750.000. Jadi terpaut 1 juta saja ya. Ini sangat murah sekali ya, karena ini 13 hari. Ini jarang-jarang ada ya untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh di bulan Agustus, dan pemberangkatannya tadi ya tanggal 14 Agustus 2024. Monggo hubungi kami di nomor WA ini ya. Dan ini juga ada umroh promo murah, super murah ya. Untuk pemberangkatannya setiap bulan ada ya, harganya cukup murah, tapi cuma 9 hari. Ini harganya 25 juta saja. Ini ada terus ya pemberangkatannya, 25 juta 9 hari, murah kan? Ini juga ada lagi banyak harga-harga di sini ya. Ini ada program umroh 10 hari, harganya cuma 22.900 juta 10 hari ya guys ya. Untuk pemberangkatannya di akhir Juli. Monggo yang mau daftar, mumpung murah, cuma 23-an ya, kurang 100. Dan untuk hotel di Mekah yaitu ada di Jauharot Mansur 5 hari ya, dan di Madinah ada di Bus Mawadah 3 hari. Jadi ini perjalanannya kan 2 hari, dan di Tanah Haram 8 hari. Oke, monggo Bapak Ibu yang menginginkan umroh 10 hari di akhir bulan Juli ya, silahkan WA di atas ini. Juga ada yang itu ya, hotelnya ini hotel bintang 5 juga ada ya ini ya. Untuk harganya cukup sedikit mahal ya, karena ini hotelnya juga bagus, yaitu hotel di Mekah ini. Mana ini yang hotelnya di Mekah? Hotel di Mekah ada di Anjum ya. Untuk hotel di Mekah ada di Anjum selama ini 13 hari ya, selama 5 hari. Dan di Madinah ada di Al Ansor Golden Tulip selama 6 hari, dan untuk harganya Rp37.550.000. Oke Bapak Ibu yang menginginkan umroh promo atau umroh di hotel bintang 5, ini juga ada ya, semuanya ada di Anamiro Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur. Oke Bapak Ibu yang menginginkan umroh promo atau umroh di bintang 5 hotelnya, silahkan ya hubungi kami di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.